Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kisah sejarah dari Syekh Abdul Hamid Abulung yang dituduh menyebarkan ilmu sesat, hingga akhirnya dihukum mati. Karena mengajarkan paham Wahdatul Wujud, Syekh Abdul Hamid Abulung atau Datu Abulung divonis menjalani hukuman mati oleh kerajaan Banjar masa itu. Dia dimasukkan dalam kerangkeng besi, kemudian ditenggelamkan ke dasar sungai. Namun, ajaibnya, setiap waktu sholat tiba, kerangkeng besi naik ke permukaan air dan Syekh Abdul Hamid Abulung melaksanakan sholat. Syekh Abdul Hamid Abulung Al-Banjari atau lebih dikenal dengan Datu Abulung merupakan salah satu ulama Banjar yang berpengaruh pada masanya. Ia adalah ulama yang pernah menggemparkan Kalimantan dengan paham Wahdatul Wujud. Ia dihukum mati oleh keputusan Sultan Tahmidillah, atas pertimbangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang waktu itu menjabat sebagai mufti besar. Pada masa Kesultanan Banjar diperintah oleh Sultan Tahlilullah, Syekh Abdul Hamid dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diberangkatkan ke Kesultanan Banjar untuk menuntut ilmu dengan biaya kerajaan ke Tanah Suci Mekah. Namun sepak terjangnya tidak banyak yang mengetahui, karena ia tidak meninggalkan kitab karangan seperti ulama-ulama lainnya. Syekh Abdul Hamid Abulung atau Datu Abulung memiliki paham tasawuf Wahdatul Wujud. Pandangan tasawuf yang dianutnya dipengaruhi aliran Ittihad Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj yang masuk ke Indonesia melalui Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani dan Syekh Siti Jenar. Kesempatan Syekh Abdul Hamid dalam mengembangkan ajaran Wujudiyah mulai mendapatkan sandungan, ketika tersiar sampai ke telinga Sultan Tahmidillah dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bahwasannya ajaran yang dibawanya dianggap meresahkan masyarakat. Syekh Muhammad Arsyad sebagai penganut ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani Al-Madani, guru dari tokoh-tokoh tarekat Samaniyah Nusantara, tidak sepakat dengan pemikiran wujudiyahnya Syekh Abdul Hamid dan bahkan menganggapnya musyrik. Akibat dari pemikirannya, Syekh Abdul Hamid Abulung berakhir hidupnya di tangan para algojo Kesultanan Banjar. Ia dihukum mati atas dasar keputusan Sultan Tahmidillah, atas pertimbangan Syekh Muhammad Arsyad, yang waktu itu menjabat sebagai mufti besar. Syekh Abdul Hamid Abulung dimakamkan di Kampung Abulung Sungai Batang Martapura. Kemudian Sultan Tahmidullah II, yang memerintah di periode 1761 sampai 1801 membangun Masjid Jami, Syekh Abdul Hamid Abulung, sebagai bentuk penebusan dosa karena telah memerintahkan para algojo raja untuk mengeksekusi Datu Abulung. Itulah sedikit kisah dari Syekh Abdul Hamid Abulung yang dilansir dari Koran Banjar.